Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPA di pertemuan yang ketiga ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai transformasi energi pada makhluk hidup. Transformasi energi pada makhluk hidup ya. Transformasi itu apa sih? Transformasi itu perubahan ya. Kalau kita suka nonton Transformer, nah itu kan bisa berubah ya dari mobil menjadi robot begitu. Jadi transformasi ini adalah perubahan. Transformasi energi pada makhluk hidup itu artinya perubahan energi pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Apa sih metabolisme? Metabolisme itu sebetulnya adalah serangkaian proses kimia ya, reaksi kimia di dalam tubuh kita. Makanya disebut sebagai metabolisme yang bisa membuat perubahan bentuk dari energi. Metabolisme ini ada dua macam, ada anabolisme, ada katabolisme, gitu ya. Anabolisme itu berarti penyusunan. Nah, kalau penyusunan itu berarti dari yang sederhana disusun menjadi yang lebih kompleks. Contohnya adalah fotosintesis, ya. Sedangkan yang kedua adalah katabolisme. Kalau katabolisme itu adalah pembongkaran. Ya, kalau pembongkaran itu berarti dari yang kompleks menjadi kecil-kecil atau sederhana. Contohnya pada proses pencernaan makanan dan proses respirasi. Gitu ya. Oke. Nah, ini dia yang pertama, transformasi energi pada makhluk hidup. Yang pertama adalah fotosintesis. Ya, fotosintesis ini dulu kita di SD pernah belajar ya. Apa itu fotosintesis? Pembentukan glukosa. Fotosintesis itu adalah pembentukan glukosa atau gula dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Begitu ya. Kita lihat skemanya di sini. Jadi ini tumbuhan. Setiap tumbuhan itu dia punya air yang diambil dari tanah ya. Kemudian dia punya daun. Di daun ini jangan lupa ada klorofil ya yang membantu proses fotosintesis. Kemudian karbon dioksidanya ini didapat dari udara sekitar yang diserap. Nah, dengan bantuan cahaya matahari, maka diubahlah karbon dioksida dan air ini menjadi karbohidrat dan oksigen. Karbohidratnya atau gulanya atau glukosanya ini disimpan di dalam tumbuhan, bisa berupa umbi-umbi misalnya, dan oksigennya dikeluarkan sehingga bisa kita hirup sebagai udara segar, begitu ya. Selanjutnya, nah ini ya, proses fotosintesis H2O air, ada 6 molekul air ditambah 6 molekul karbon dioksida CO2. Airnya ingat tadi dari tanah ya, kemudian karbon dioksidanya dari udara yang diserap dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Klorofil ini ada di dalam tumbuhannya sendiri, menghasilkan glukosa dan oksigen. C6H12O6 ini glukosa dan O2 ini oksigen, gitu ya. Nah, ini pada pencernaan makanan. Dalam mencerna makanan, makhluk hidup tidak bisa mengubah energi kimia menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh, ya. Makanya harus ada proses pemecahan. Nah, kalau misalnya tadi fotosintesis itu penyusunan dari yang sederhana menjadi kompleks ya. Kita kembali lagi sebentar. Lihat, ini kan sederhana, H2O, CO2, ini kan sederhana ya, menjadi molekul-molekul yang kompleks. C6H12O6 ya, glukosa. Nah, dari sederhana ke kompleks. Sekarang kalau misalnya pencernaan makanan, ini sebaliknya, dari yang kompleks menjadi sederhana supaya bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, nasi ini sebagai molekul organik dipecah menjadi molekul-molekul sederhana sehingga bisa diserap oleh darah ya. Kemudian yang pencernaan makanan ini kita sebut katabolisme karena dia memecah ya. Nah, ini yang penting, karbohidrat, contohnya di nasi, kentang, ubi, ini harus diubah menjadi glukosa baru diserap oleh tubuh. Kalau protein, contohnya ikan, daging, telur, ini harus diubah dulu menjadi asam amino sehingga bisa diserap oleh tubuh. Lemak, contohnya kacang tanah, keju, daging. Nah, ini harus diubah dulu menjadi asam lemak dan gliserol sehingga bisa
serap oleh tubuh, begitu ya. Yang ketiga adalah respirasi sel terutama ya. Ini juga kebalikan dari fotosintesis. Ingat tadi fotosintesis air, karbon dioksida, klorofil dan cahaya membuat glukosa dan oksigen. Nah, kalau respirasi sel ini kebalikannya. Ya, dia katabolisme kebalikannya. C6H12O6 ini artinya glukosa ditambah 6H2O oksigen ya, menjadi CO2 dan H2O beserta energi. Kalau kita bernafas, kalau kita bernafas kan membutuhkan oksigen ya. Nah, oksigen ini nantinya akan membakar bahan makanan yang kita makan. Misalnya di sini gula, C6H12O6 ya, glukosa. Akan menjadi apa? Akan menjadi karbon dioksida dan H2O. Kalau misalnya kita buang nafas kan ada H2O ya, uap air, dan ada juga karbon dioksida. Jangan lupa ada energinya. Makanya kalau kita sudah makan dan kita bernafas, maka kita ada energinya, punya energi yang digunakan untuk aktivitas. Gitu ya. Oke, sudah selesai. Itu saja untuk penjelasan di pertemuan kali ini. Ada beberapa tugas ya yang harus kalian kerjakan di Google Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.